Pernah nggak sih pas lagi ada masalah, jari telunjuk kita itu rasanya otomatis nunjuk keluar, ke orang lain, ke situasi, ke apapun lah. Itu naluri kita. Tapi, gimana kalau kekuatan terbesar kita justru datang dari arah sebaliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng soal kekuatan melihat ke dalam diri. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Waktu ada konflik atau mungkin pas rencana kita berantakan, apa reaksi pertama kita? Otomatis nyari siapa yang salah kan? Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi jawabannya bisa ngebuka banyak banget soal pola pikir kita. Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita. Emang gampang banget. Dan jujur aja kadang rasanya lega sesaat buat nyalahin orang lain, nyalahin sistem, atau bahkan nyalahin cuaca. Tapi ada jalan lain yang jauh lebih memberdayakan, yaitu dengan ngarahin pandangan kita ke dalam. Jadi, kenapa ya nyalahin orang lain itu rasanya otomatis banget? Kenapa ini jadi kayak respons bawaan buat sebagian besar dari kita? Ternyata ada alasan psikologis yang kuat banget loh di baliknya. Pada dasarnya, nyalahin orang itu kayak perisai. Perisai yang lindungin ego kita dari perasaan gak nyaman. Ngomong, ini salah mereka itu rasanya jauh lebih aman daripada harus ngadepin kemungkinan yang agak nusuk. Jangan-jangan gue juga ada andil nih di masalah ini. Walaupun rasanya nyaman sesaat, kebiasaan nyalahin ini sebenarnya adalah jebakan. Sebuah batasan yang kita bikin sendiri, yang justru bikin kita nggak bisa maju kemana-mana. Coba deh bayangin, pertumbuhan diri itu kayak sebuah ruangan yang penuh sama peluang. Tiap kali kita nyalain orang lain, itu sama aja kayak kita ngambil kunci, jalan keluar dari ruangan itu, terus kita kunci pintunya dari luar. Ironis kan? Kita sendiri yang bikin kita kejebak di luar. Coba lihat deh bedanya. Kalau kita pakai pola pikir menyalahkan, fokus kita itu ke siapa yang salah. Itu jadi perisai. Hasilnya, kita jadi stagnan, stuck, dan ngerasa jadi korban. Nah sebaliknya, kalau kita ambil tanggung jawab, fokusnya itu bukan kesalahan, tapi ke respon apa yang bisa kita kasih. Ini jadi kunci yang ngebuka pintu pertumbuhan dan ngembaliin kekuatan ke tangan kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke satu konsep inti yang, ini dalam banget. Konsep bahwa hidup ini tuh kayak cermin. Cermin yang mantulin kondisi batin kita sendiri. Poin kuncinya tuh gini, dunia luar itu seringnya cuma mantulin apa yang udah ada di dalam diri kita. Kalau kita bawa sabar, ya kita bakal nemuin kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Tapi kalau kita bawaannya udah sebel atau frustrasi, ya dunia bakal kelihatan penuh sama rintangan dan orang-orang yang nyebelin. Kita ambil contoh nyata yang kayaknya semua pernah ngalamin deh. Anda lagi nyetir, kejebak macet total, dan jam jalan terus. Udah pasti telat nih. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ini reaksi yang paling umum kan? Kita marah-marah ke mobil di depan, ke semua pengemudi lain. Fokus kita ke faktor luar yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Hasilnya, ia cuma nambahin rasa frustasi dan nggak berdaya. Tapi coba lihat bedanya di sini. Cuma dengan satu pertanyaan simple yang kita arahin ke dalam diri, tadi gue berangkatnya mepet nggak ya? Fokusnya langsung geser. Dari yang nggak bisa kita ubah, ke sesuatu yang bisa kita ubah di masa depan. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri ya, tapi soal ngambil lagi kendali. Dan disitulah perubahannya. Dari yang tadinya kita cuma jadi korban macet yang pasif, kita jadi arsitek yang aktif buat pertumbuhan diri kita sendiri. Kita jadi orang yang bisa ngerencanain lebih baik lain kali. Tapi jangan salah ya, ide buat ngaca ke dalam diri ini tuh bukan hal baru. Justru, ini tuh kayak benang merah yang kita temuin di berbagai ajaran kebijaksanaan terbesar di dunia, dari dulu sampai sekarang. Di ajaran Kristen misalnya, ada kiasan yang kuat banget soal balok di mata sendiri. Intinya tuh panggilan buat introspeksi. Sebelum kita sibuk ngomentarin atau ngejudge kekurangan kecil orang lain, coba deh cek dulu, jangan-jangan ada balok besar di diri kita yang harus diberesin duluan. Ajaran Buddha juga ngajarin hal yang senada, fokusnya ke akar penderitaan. Seringkali sumber penderitaan kita itu bukan kejadian di luarnya, tapi reaksi dan pikiran kita sendiri terhadap kejadian itu. Nah, dengan melihat ke dalam, kita bisa mutusin rantai reaksi itu dan ngebebasin diri. Dan tentu aja kutipan super terkenal dari Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia, ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Perubahan sejati itu nggak dimulai dengan nuntut orang lain berubah, tapi dengan jadi perwujudan dari perubahan itu sendiri dari dalam diri kita.
Oke, kita udah ngobrolin kenapanya, kenapa ini penting banget. Sekarang yuk kita masuk ke bagian gimananya. Gimana caranya kita bisa ngelatih otot refleksi diri ini di kehidupan sehari-hari. Ini ada 5 langkah praktis. Pertama, dan ini yang paling dasar, pas emosi lagi naik, berhenti dulu sejenak. Ambil jeda, kasih ruang buat napas sebelum bereaksi. Kedua, nulis jurnal. Ini bisa jadi alat yang ampuh banget buat ngebongkar pola pikir kita yang tersembunyi. Ketiga, beraniin diri buat minta feedback jujur dari teman yang kita percaya. Mereka seringkali bisa lihat blind spot kita. Keempat, latih kesadaran diri tiap hari. Bisa lewat mindfulness atau meditasi singkat. Dan kelima, ini yang paling bisa mengubah segalanya. Ganti pertanyaan Anda. Geser dari, kenapa sih ini terjadi sama gue? Jadi, oke, apa yang bisa gue pelajari dari sini? Dan ternyata nih, ada satu hadiah tak terduga yang datang dari kebiasaan ini. Sesuatu yang gak cuma bermanfaat buat diri kita, tapi juga secara fundamental bisa ngubah hubungan kita sama orang lain. Hadiah itu adalah empati. Logikanya sebenarnya simpel tapi dalam banget. Semakin kita sadar sama ketidaksempurnaan dan perjuangan diri kita sendiri, kita jadi semakin bisa ngerti dan berbelas kasih sama kekurangan orang lain. Refleksi diri itu melahirkan empati, yang pada akhirnya bikin dunia di sekitar kita jadi tempat yang sedikit lebih baik. Jadi, saya mau menutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan yang bisa Anda bawa. Lain kali Anda berhadapan sama tantangan, frustrasi, atau konflik, coba berhenti sejenak dan tanyain ini ke diri Anda. Pertanyaan ini bukan soal nyari siapa yang salah, tapi soal nyari apa pelajarannya. Dan disitulah letak kekuatan sejati kita.